Sallu ala Muhammad. Yang mau direkod silahkan direkod. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu, bukan karena bidadari yang inginkan kami masuk ke dalam surgamu, bukan karena emas permata yang ada di dalam surgamu, karena itu kami ingin masuk ke dalam surgamu, karena ada nama manusia yang namanya berdampingan dengan namamu, karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya, maka masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya. Kita kalau urusan masuk surga pengennya lempeng duluan. Maaf, surga itu ada kuncinya. Ada yang ngomong sama saya, Kiai, Habib, tolong doain saya dong. Saya nggak di dalam surga nggak apa-apa, depan surga juga nggak apa-apa. Depan pintu surga nggak apa-apa, katanya depan pintu, Kiai. Depan pintu surga. Saya tanya, emang lu tahu pintu surga bukannya ke depan apa ke dalam? Kalau itu surga pintu bukanya ke dalam kan aman, kita bisa keserobot masuk, betul nggak? Nah kalau pintunya bukannya keluar, nyemplung neraka juga. Dipikir surga ini, surga, maaf, kalau saya yakin ini orang mikirnya apa? Pintu surga tuh rolling door kali ya. Mintanya jangan tanggung-tanggung, minta masuk surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Pak, Bu, berkah Rasulullah, dengan Allah turunkan rahmat, dengan acara-acara seperti ini kita membanggakan diri dengan akal dan hati yang penuh kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah tahu umatnya Nabi ini bodoh di dalam beribadah. Kok bisa, Bib? Saya mau tanya, pernah nggak kita sholat khusyuk? Pernah nggak? Tanda-tanda orang yang salatnya diterima oleh Allah yaitu khusyuk. Berarti selama ini salat kita diterima nggak? Wallahu a'lam. Tapi saya yakin, maaf, gimana sih, Bib? Kok Habib bisa ngomong kita nggak pernah khusyuk? Nah, di dalam salat ada yang dinyatakan oleh setiap hamba yang beribadah kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sudah dijalanin apa belum? Ya Allah, saya pasrahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, semua aku serahkan kepadamu. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Makanya sahabat Nabi lagi sholat gak paling gampang dibunuh. Kenapa? Saat lengah. Sayyidina Umar dibunuh dalam keadaan apa? Sholat. Sayyidina Ali dibunuh dalam keadaan apa? Sholat. Kita jangankan pisau sama pedang, nyamuk gigit garuknya repot, bukan main. Pasti bakal tahu. Jangankan lagi saat khusyuknya, Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kompor belum dimatiin, ingat. Kunci motor ketinggalan di motor, ingat. Dompet ngegeletak takut ketahuan istri, ingat. Lagi salat itu semua dunia masuk kepikiran ke dalam hati. Tapi saya hakul yakin salat 5 waktu kita semua sampai detik ini diterima oleh Allah. Apa yang membuat yakin? Karena di dalam salat wajib terdapat sunnah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang nggak jadi umat Nabi? Senang nggak? Kalau udah tahu senang jadi umat Nabi, yuk kita pakai isi kepala kita, berpikir untuk ucapin apa kepada Nabi, berterima kasih bagaimana kepada Nabi agar kita bisa selamat dunia, selamat akhir. Coba kita lihat yang pertama, manusia kudu sabar, wajib sabar. Di dalam rumah tangga harus ada sabar gak?
Harus. Ngedidik anak harus sabar nggak? Harus. Kenapa? Karena Nabi manusia paling sabar. Saat Nabi, ada satu riwayat, Nabi setiap sholat subuh itu nggak pernah dapat air kecuali ludah. Setiap Nabi lewat mau sholat di depan Ka'bah, ada nenek tua tiap hari tugasnya dia kerjaannya meludahin Nabi tiap hari. Setiap hari diludahin Nabi, tiap hari Nabi lewat tempat yang sama. Setiap habis diludahin dilap sama Nabi, didoain semoga Allah limpahkan keberkahan kepadamu. Tiap selesai diludahin pasti didoain. Saya nggak kebayang kalau katanya orang Tegal, Wirangrong, kalau ada tetangga begitu kita lagi mau sholat diludahin, kita apain tuh tetangga? Apa? Ada yang bilang kepret, ada yang bilang jorokin. Nabi enggak. Dan kalaupun kita nggak ngebalas, pastinya saya nggak mau lewat situ, ntar ketemu tuh nenek diludahin lagi, muter jalannya. Tapi Nabi enggak, Nabi datengin, tapi tiap hari makin dekat, makin dideketin lagi. Sahabat nanya, ya Rasulullah, orang mah kalau udah diludahin mah jalannya minggir, makin jauh, ini kenapa ngedekat? Wahai sahabatku, jika aku menjauh, maka hajat ibu tersebut tidak terpenuhi. Barang siapa aku tidak menjalankan setiap hajat yang mereka jalankan untuk dia kepadaku, maka aku takut berdosa karena aku menggagalkan hajatnya. Lihat Nabi diludahin masih ngabulin hajat orang. Makin hari makin dekat. Kenapa makin dideketin ya Rasulullah? Agar ini ibu kalau ngeludahin saya nggak pakai tenaga, biar dekat. Kalau dia ngeludahin saya jauh, dia pakai tenaga, terus dia terjatuh, maka saya akan tertimpa dosa, kata Nabi. Subhanallah, 1 hari, 2 hari, 3 hari Nabi nggak pernah diludahin, dicari sama Nabi. Sahabatku, lihat nggak nenek-nenek yang biasa di sini? Lihat ya Rasulullah, kemana? Sakit ya Rasulullah yang saya dengar. Di mana rumahnya? Anterin, dianterin. Begitu Nabi ngelihat rumahnya kotor. Ini nenek lagi tidur, dibersihin rumahnya, disapuin rumahnya. Ngelihat ini nenek sakit lagi tertidur, Nabi ke pasar beli roti, beli manisan, dibawa ke hadapan ini nenek. Sampai ini nenek bangun, ngelihat Nabi bilang apa? Muhammad, ngapain kau datang? Apakah kau ingin membalas dendam kepadaku? Apakah kau ingin membunuhku? Enggak wahai ibuku. Ini jawaban Nabi. Tidak wahai ibuku. Saya datang karena mendengar engkau sakit, maka aku bawakan makanan. Maka wahai ibu, makanlah makanan ini agar engkau sehat kembali, sehingga engkau besok dapat meludahi aku kembali, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi. Nabi mengatakan kalau seseorang itu sudah dengan buah kesabaran, Allah angkat derajat setinggi-tingginya. Manusia itu nggak luput dari ujian, betul apa enggak? Betul apa enggak? Waktu itu corona, pernah dengar nggak corona? Ujian apa musibah? Musibah atau ujian? Ujian apa azab? Azab atau ujian? Ujian bagi yang ibadah. Kalau orang ibadah ujian wajar karena dia ibadah. Beda ini, ada orang sekolah punya kelas, punya guru, punya kepala sekolah, kurikulumnya ada. Tiba-tiba 6 bulan ujian, pantas apa enggak? Pantas apa enggak? Pantas. Kenapa? Karena dia sekolah, pakai seragam, ada gurunya, ada kurikulumnya. Tahu-tahu ada orang nggak sekolah, dia mau ujian, mungkin apa enggak? Mungkin apa enggak? Lah sekarang hidup kita juga begitu. Orang ibadah berarti punya kelas. Orang yang ibadah, kalau dia dapat ujian, kelasnya mau diangkat sama Allah, mau dinaikin kelasnya oleh Allah. Nah kalau orang yang nggak ibadah terus dibilang ujian, bukan untuk azab, baru dunia belum. Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Makanya kita disuruh bersyukur sama Allah agar semua nikmat dilimpahkan kepada kita. Lihat orang yang nggak ada syukur, azab Allah sangat amat pedih. Makanya hidup kita cuma syukur, itu alhamdulillah. Istri dikasih uang buat beli lipstik 5.000 perak, terima? Terima? Bu minta duit sama siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Siapa?
Kenapa minta duitnya sama laki? Bu, ibu, yang ngasih rezeki siapa? Kenapa minta duitnya sama suami? Habis mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah lah. Cara mintanya bagaimana? Jangan ke laki. Mintanya sama Allah. Doanya di samping kuping suami. Ya Allah, lipstik habis. Ya Allah, bedak udah tipis. Tapi suami ngasih uang, yang lipstik habis. Ya Allah, saya punya duit 5.000. Ambil. Kenapa? Syukur sama Allah, itu rezeki halalnya suami. Terima. Beli lipstik mana cukup 5.000, Bib. Caranya gampang. 5.000 ambil, bawa ke warung, beli Fanta kulum-kulum. Lah kan merah-merah juga bibirnya. Niat baik, terima dengan baik.